Perkenalkan, nama saya Salma Amelia Putri, umur saya 17 tahun. Sekolah saya di SMA Negeri 1 Sewon. Kegiatan saya sehari-hari seperti kalau nggak nyepeda ya jalan-jalan. Kayak jalan-jalan muter-muter kampung gitu sama anak kecil. Yang pertama tuh yang ikut XCO yang individu. Terus yang emas kedua itu XCO yang estafet. Dari kecil tuh udah dikasih sepeda, terus main-main sama temen. Terus ya suka aja gitu. Terus biasanya kalau gabut gitu pada main sepeda keliling-keliling gitu. Terus nyoba-nyoba trek yang kayak giri batu-batu. Sejak tahun 2018 tuh lihat di postingan Instagram siapa gitu ada lomba di stadion, terus sama Pak di Kulon itu didaftarin, terus semua ikut, jadi ikut-ikut gitu, terus dapat podium, terus jadi suka ikut lomba-lomba gitu. Habis dapat podium itu ditawarin sama klub sini mau ikut apa enggak, terus itu saya jawab iya, terus mau ngejak teman-teman sekalian buat ikut ke klub itu, Gebang Bike Team. Gebang Bike Team bahasanya kita berdiri sekitar tahun 2019. Gebang Bike Team ini adalah salah satu dari duta wisata Puncak Sosok yang memang kita bikin karena kita juga Puncak Sosok ini tempat untuk para goeser-goeser, sehingga kita juga membuat namanya Gebang Bike Team ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk potensi lokal, pembalap-pembalap lokal juga sebagai duta wisata Puncak Sosok. Mbak Salma ini juga salah satu yang awalnya goeser yang sering ke Puncak Sosok, dan kita juga mencari bakat-bakat di lokal, sehingga kita kemarin Mbak Salma kita tawari, bahasanya kelihatan Mbak Salma ini punya potensi bagus, sehingga bareng-bareng kita kembangkan. Di sini juga ada kepelatihannya, juga ada ikut serta ke lomba-lomba, ke event-event kemana, sehingga sama-sama kita kembangkan potensi dari Mbak Salma ini, sehingga Mbak Salma kita tawari, akhirnya mau perlahan-lahan ikut latihan, sehingga bisa gabung dalam tim Porda Bantul, sehingga bisa alhamdulillah bisa berprestasi. Dari Gebang Bike Team sendiri sebenarnya kita tim yang mensupport, sehingga program-program ini juga kita libatkan dalam tim Porda, sehingga tim Porda ini kita masukkan ke tim Porda untuk pembalap-pembalapnya, sehingga kalau treatment-treatmentnya banyak keikut yang tim Pordanya, sehingga kita banyak mengikuti jadwal-jadwal latihan di sana. Kalau di sini kita juga di Puncak Sosok ini kita juga punya trek namanya Gebang Bike Park. Gebang Bike Park ini salah satu dari kelengkapan di Puncak Sosok, sarana pendukungnya, sehingga kemungkinan hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali ini memang ada latihan rutin di sini di Gebang Bike Park ini. Tapi kalau banyak-banyaknya di tim Porda untuk saat ini. Belum lama ini, kalau nggak salah 2021 akhir itu ikut klubnya ISI Bantul. ISI niku singkatan dari Ikatan Serikat Sepeda Indonesia. Lebih enak masuk klub karena kayak lebih terarah gitu latihannya, sama polanya gitu lebih diatur. Kalau independen itu kayak kita nggak bisa ngatur waktu sendiri gitu. Kalau pas independen itu kayak semua harus kita yang bayar gitu. Kalau udah masuk klub itu udah ada yang kayak difasilitasi dari sana gitu, dalam bentuk sepeda terus sama uang gitu. Yang pertama kita harus merawat fasilitas yang udah diberi tadi, terus
meningkatkan prestasi, terus nggak kayak kita punya kemajuan gitu, nggak cuma itu aja, termasuk untuk menjaga pola makan dan berat badan. Seminggu itu bisa 4 kali, itu biasanya 4 kali itu sepeda terus kadang ada latihan fisiknya. Latihan 4 kali itu meliputi biasanya ngelup ke Pajangan, terus latihan interval gitu, endurance, ke bandara, terus sama ke Pantai Baru. Jarak yang paling panjang yang pernah saya tempuh sekitar 120 km-an. Kalau latihan itu sering-seringnya di kelas road bike, tapi kalau saya sendiri pribadi suka yang XCO. Dari dulu awal suka sepeda tuh yang kayak basicnya tuh dari XC itu. Kalau yang road bike tuh belum lama, masih 1 tahunan. Kalau latihan khusus itu nggak ada, cuman suka nyari-nyari kayak belusuan gitu. Suka keliling, terus nyari belusuan, terus dijadiin buat latihan. Itu biasanya ngajak temen-temen di desa itu latihan, tapi itu pelan. Kayak latihan recovery gitu. Latihannya tuh kayak sebulan itu full latihan, terus kadang yang pagi itu izin, terus nggak berangkat sekolah gitu, terus tuh udah ada suratnya. Terus 18 hari sebelum Porda itu ada pemusatan latihan di youth center. Itu udah dipilih sama yang pihak isinya. Oh, itu ada satu pas terakhir pas XCO yang estafet itu, yang terakhir itu disuruh sprint, yang pas tanjakan itu malah sayanya malah mau nangis karena itu udah capek banget disuruh, terus tenaganya udah habis, itu tanjakan toh disuruh ngelepasin semua tenaganya, kayak dihabisin. Nah itu saya malah nangis, terus pada ketawa toh, terus disuruh dikit lagi gitu. Akhirnya itu ya tetap dipaksain sampai yang finishnya itu. Iya, itu dapat juara 1. Lawan terberat dari Sleman. Kayak udah duluan startnya itu udah ketinggal, terus mau ngejarnya itu yang susah. Jadi dia kayak udah start dulu gitu, dia udah di depan, saya masih di belakang. Terus saya harus nyalip itu, dan itu sulit. Kekhawatiran itu ada ketika nanti pas berlatih ataupun nanti berlomba di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi benturan, bahkan jatuh, sehingga yang khawatirkan ada cedera di badan anak saya. Tapi terkait dengan resiko-resiko itu tentunya sudah diperhitungkan bagaimana mengurangi resiko dengan mengikuti SOP yang ada, bagaimana melakukan latihan bersepeda yang baik. Kemudian nanti terkait dengan resiko-resiko tentunya sudah diperhitungkan sehingga harus memperhatikan safety, keamanan, sehingga resiko-resiko yang nanti dikhawatirkan itu bisa diminimalisir. Kemudian ngikut di Gebang Big Times ini, kemudian ikut event dan masuk di sekolah SMA Negeri 1 Sepon, masuk isi juga. Kemudian yang saya cemaskan karena waktunya kan sangat-sangat terbatas, sehingga yang pertama ketika pulang sekolah belum sempat istirahat yang cukup, harus berlatih seperti itu, sehingga saya khawatirkan kecapean. Tapi dengan berdasarkan latihan yang rutin tiap hari, kemudian secara teratur, apa yang saya khawatirkan itu tidak menjadi kenyataan. Terus saya sangat bangga karena anak saya bisa mendapatkan prestasi, dan ini harapannya nanti bisa membangkitkan semangatnya untuk selalu berlatih. Kalau
kalau pagi itu kan pas waktu sekolah itu dipolin gitu, kayak diseriusin belajarnya. Terus kalau pas habis sekolah gitu langsung berangkat fokus latihan. Terus malamnya tuh kalau ada tugas gitu dikerjain. Pas itu padat banget sekolah, habis sekolah itu pulang sore terus langsung berangkat latihan, itu capek banget. Terus malamnya itu kayak ada kayak kumpulan-kumpulan gitu, pemuda-pemuda gitu. Terus sampai rumah itu kayak capek banget, terus kayak mikir aku nggak suka sepeda gitu. Kayak gitu. Jadi dengan pengalaman berlatih di medan datar, medan pegunungan, ternyata Mbak Salma ini mengikuti event-event yang diadakan di wilayah Bantul, kemudian lingkup Jogja. Ini sempat kemarin mendapatkan medali emas. Ini sangat membanggakan orang tua dan juga kebanggaan dari sekolah dan dari isi dan juga dari Gebang Fik, karena cikal bakal Salma ini dari Gebang Fik Team. Yang pertama, anak itu punya bakat, kemudian kemampuan sendiri-sendiri. Sebagai orang tua, saya hanya bisa memotivasi, kemudian memberikan pendampingan agar anak ini betul-betul bisa mengikuti bakatnya masing-masing, kemudian meningkatkan kapasitas maupun keterampilannya sehingga ke depan bisa lebih baik. Terkait dengan dukungan, tentunya kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya sehingga nanti tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, sehingga harus ekstra ditata betul terkait dengan waktu agar nanti terkait dengan kapan harus fokus nanti mendampingi anak berlatih, termasuk juga nanti barangkali ada yang perlu difasilitasi dalam rangka memperkuat, melengkapi apa yang jadi kebutuhan latihan anak seperti itu. Kemarin syukuran di Puncak Sosok di Pendoporiku, terus sama teman-teman tak ajakin makan gitu. Pengen banggain orang tua, terus kayak biar ada prestasi tersendiri gitu. Ngasih apresiasi ke yang masih lomba-lomba, yang yang ikut lomba kecil gitu, dikasih apresiasi kayak foto di sekolahan gitu, terus maju ke lapangan upacara gitu diumumin, terus ngasih izinnya nggak kayak kalau mau izin latihan itu dipermudah. Harapannya yang trek dulu pernah ada di sini itu masih dirawat biar bisa buat latihan lagi, karena sekarang kan treknya udah ketutup gitu, soalnya udah nggak pernah dipakai. Nah itu harapannya masih dirawat biar bisa buat latihan. Minta didoain gitu biar nggak kecelakaan apa gitu yang nggak diinginin. Terkait dengan apa yang sudah diraih Salma, ini saya sangat berharap Salma kedepannya bisa menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, nusa bangsa, berguna bagi agamanya. Nah, dengan itu tentunya semangat kedisiplinan, kemudian tertib waktu, kemudian bagaimana membagi waktu, ini harus dilatih dari kecil, karena kedisiplinan itu adalah kunci kesuksesan, keberhasilan seperti itu. Harapannya untuk Mbak Salma untuk terus berkembang, terus semangat, karena masih muda, masih sangat potensial untuk bisa berkembang. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembalap nasional, bisa mewakili tidak hanya di Porda tapi masih di level-level internasional lah, mewakili negara kita. Cari prestasi sendiri, kayak kamu bisanya apa gitu. Kalau udah nemu itu dikembangkan, terus kayak cari-cari lomba-lomba yang prestasinya itu.
biar makin tahu lah ya tentang potensi diri sendiri. Sopo temen bakal tinemu, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.